berdasarkan kebijakan bapak-bapak itu nanti akan sangat berpengaruh ke keselamatan kapal. Jadi mohon dipertimbangkan. Oke lah, sekarang banyak yang positif, tapi minta tolong jangan 100% penggunaan oksigen dialokasikan ke kesehatan. Ya. Tolong yang tidak sakit itu ya tidak usah lah. Saya tidak bilang lebay, tapi ya kita berdoa saja mudah-mudahan kita tidak terkena wabah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Dan selamat siang. Video kali ini saya membuat videonya masih di dalam ruangan ya, seperti yang teman-teman lihat. Itu artinya kita belum bisa ke lapangan. Di samping ada banyak penyekatan di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan juga di beberapa arus di Kota Pontianak, beberapa galangan juga sudah mulai mengeluarkan kebijakan bahwa mereka harus stop operasi untuk sementara ya. Seperti yang saya bicarakan di video sebelumnya, bahwa ada beberapa galangan yang saat ini hanya mempekerjakan separuh dari karyawannya, yaitu karyawan yang tidak berhubungan dengan oksigen. Karena ya seperti yang kita tahu, kebutuhan oksigen sangat banyak untuk kesehatan. Nah, 2 hari yang lalu saya bilang, saya memberi contoh ada beberapa perusahaan yang karena oksigen mereka terpaksa harus menghentikan kegiatan atau menghentikan pekerjaan pembangunan kapal. Nah, hari Jumat kemarin itu terjadi di perusahaan kami, yaitu PT Pelayaran Bahari Mas Kalimantan. Seperti yang teman-teman tahu juga di beberapa video yang pernah saya tunjukkan, yaitu di galangan kami ada membangun 1 buah tugboat dan 1 buah oil barge. Karena pada tanggal 26 Juni 2021 itu pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan edaran bahwa oksigen lebih diprioritaskan untuk kesehatan. Karena seperti yang mungkin teman-teman dengar juga, di seluruh Indonesia sekarang lagi sibuk nyari rumah sakit dan yang kedua oksigen. Nah, minggu lalu saya pikir di perusahaan kami itu kebutuhan oksigennya terpenuhi, karena saya tanya ke bagian purchasing gimana pemesanan oksigennya kira-kira aman atau tidak. Oh aman Pak, kita masih bisa beli tapi ya dibatasi gitu. Ternyata hari Jumat kemarin karena oksigen kita menipis, jadi tidak ada persediaan lagi, hanya sisa di beberapa tabung saja melakukan pemesanan. Dan ternyata melakukan pemesanannya udah 2-3 hari yang lalu dan belum dilayani. Artinya belum dilayani itu supplier atau produsen oksigen itu tidak melayani untuk industri lagi gitu. Karena semakin banyaknya permintaan untuk rumah sakit begitu. Nah, itu adalah salah satu dampak dari melonjaknya kasus positif corona ini di Indonesia. Nah, berhubungan dengan pemberhentian sementara pekerjaan di lapangan, ada banyak pengaruh di dunia perkapalan. Karena ya seperti yang teman-teman lihat tiap hari video saya tentang kapal semua, makanya yang saya bahas di sini pengaruh dari kelangkaan. Bukan langka juga sebenarnya, barang itu ada tapi dialokasikan ke kesehatan. Jadi pengalokasian ke kesehatan oksigen yang kita gunakan untuk memotong plat biasanya itu terganggu, itu berdampak ke galangan kapal. Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan kira-kira berapa besar dampaknya untuk galangan. Nah, ada 2 jenis galangan atau galangan kapal, dockyard atau shipyard, terutama di Kota Pontianak. Jadi galangan secara umum itu kita bagi menjadi 2, yaitu bangunan baru dan repair. Yang saya bahas pengaruhnya yaitu yang pertama untuk bangunan baru. Bangunan baru ini juga saya bagi lagi menjadi 2. Bangunan baru seperti di tempat kami
yang mana notabene kami bangun kapal untuk kami sendiri, untuk kami operasikan sendiri, ya. Dan yang kedua, ada galangan bangunan baru yang membangun kapal itu untuk orang lain. Artinya saya kontrak dengan orang lain membuatkan kapal untuk orang lain. Nah, pengaruh dari kelangkaan oksigen di galangan seperti tempat kami bekerja, yaitu ketika kami membangun sebuah kapal itu untuk kami sendiri, yang rencananya kalau dia kapal itu jadi akan kami operasikan sendiri, otomatis tidak ada deadline. Ya ada, tapi tidak se ekstrim deadline ketika saya harus bangun punya orang, ya. Dampaknya pertama, kalau misalnya ada kelangkaan oksigen seperti ini, otomatis pekerjaan akan terhenti seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Pekerjaan akan terhenti. Itu dampak pertama. Dampak kedua, karyawan kalau tidak bekerja tentu tidak punya penghasilan. Yang biasanya tiap minggu diharapkan gajian tiap hari Jumat. Kebetulan di tempat kami hari Jumat, ya. Ya, tempat lain hari Sabtu atau ya Jumat Sabtu diharapkan tiap minggu ada pemasukan, mereka akhirnya diistirahatkan sementara sehingga tidak ada penghasilan. Itu yang dampak kedua, berhenti operasi, karyawan tidak ada penghasilan. Itu masih tidak masalah bagi pemilik kapal untuk galangan yang seperti tempat saya, ya. Jadi berhenti beroperasi itu tidak masalah karena kita tidak ada target untuk selesai, dan kalaupun selesainya 3-4 tahun kita tidak kena denda, tidak ada penalti. Ini akan menjadi masalah untuk tipe galangan bangunan baru yang nomor 2 tadi, yaitu galangan bangunan baru yang dia membangun kapal untuk orang lain. Karena membangun kapal untuk orang lain itu pasti ada deadline-nya, ada batas waktu harus menyelesaikannya, dan termin pembayaran pun dia biasanya kalau bangunan kapal itu bertahap. Jadi kalau progres pekerjaannya sekian persen itu baru ada pembayaran. Nah, ketika ada kelangkaan oksigen seperti ini, pembangunan kapal di galangan seperti itu yang sangat berpengaruh, ya. Tapi ada satu bagusnya, yaitu kita setiap membangun sebuah kapal itu akan ada namanya kontrak pembangunan, dan dokumen kontrak pembangunan ini memang wajib ada sebelum kapal dibangun. Di dalam kontrak itu, ya, disebutkan di bab-bab terakhir itu ada namanya force majeure. Jadi ketika terjadi force majeure, maka pihak pertama dan pihak kedua harus melakukan kesepakatan, tidak bisa dilakukan penuntutan kalau ada penundaan atau keterlambatan dalam penyelesaian progres pekerjaan kapalnya. Itu masih ada bagusnya. Jadi untuk bangunan baru ada 2, yaitu bangunan yang dibangun sendiri untuk kepentingan sendiri seperti tempat kami, ada juga yang dibangun untuk orang lain dan ada deadline-nya. Tapi untuk bangunan kapal, untuk bangunan baru, artinya kalau ada kelangkaan oksigen seperti ini masih tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu galangan kapal yang repair, ya. Galangan kapal yang repair. Ini akan sangat masalah. Karena masalahnya nanti ketika ada repair, seperti teman saya kemarin ada telepon, ya. Beliau surveyor BKI. Sore itu kami membahas masalah lain, masalah pekerjaan juga. Akhirnya beliau cerita, waduh Mas, kebetulan dia junior saya, ya, jadi manggilnya Mas, ini saya bingung. Jadi ada kapal ngedok di galangan di Pontianak, karena oksigennya tidak ada, sedangkan kapal itu banyak repleting, ya, makanya mereka minta, Pak, gimana kalau kita tidak usah melakukan repleting saja karena oksigen tidak ada. Nah, ini juga menjawab komentar teman-teman yang di video saya kemarin, bahwa kalau oksigen tidak ada, Pak, kan bisa pakai plasma. Plasma itu kalau untuk bangunan baru, kita motong tulang-tulang yang belum jadi, kita mau bikin baru, itu bisa pakai plasma. Nah, kalau kapal repair yang pemotongannya ada di bawah, di bottom, atau mungkin di dalam tangki, gimana menggunakan plasma? Tidak bisa. Nah, kemarin kejadian, Mas, gimana ini? Ada pemilik kapal yang alasan karena kelangkaan ini, sedangkan di situ memang harus repleting. Lalu saya kasih tahu, harus cari solusi.
Pertama, lihat ukuran kapal itu. Kalau dia ukuran kapalnya panjang dan memang riskan dikonstruksi di daerah-daerah yang riskan, kamu tidak boleh ngalah. Artinya kamu harus tetap suruh nunggu, entah suruh nyari oksigen, entah potong seberapa sebagian. Itu kamu harus berusaha semaksimal mungkin supaya dia tetap melakukan replating. Ketika nanti ada terjadi apa-apa, kamu tidak disalahkan. Karena kalau ada kejadian apa-apa, yang paling utama dipanggil itu yaitu kalau kapal kelas ya. Kalau kapal kelas itu dia surveyor kelas dan juga marine inspector dari KSOP. Itu yang dipanggil pertama kalau terjadi apa-apa, karena di pengedokan kapal itu mereka berdua ini yang bertanggung jawab, artinya yang mengawasi. Keputusan mereka yang bisa menyatakan kapal itu boleh undocking, artinya turun dari dock. Nah, saya kasih saran seperti itu. Atau begini, saya pernah kasih video juga, ada video saya menghitung ketebalan plat minimum. Jadi kalau BKI atau kelas itu selalu mengambil patokan, jadi misalnya plat terpasang dulu itu 10 mili, jika sudah 8 mili maka harus dipotong, karena berkurang 15-20% itu wajib dipotong. Tapi saya suruh merefer lagi, nanti videonya saya kasih linknya di sini ya. Itu menghitung ketebalan plat minimum. Saya suruh belajar atau kamu kasih datanya ke saya kapal itu, nanti saya hitungkan plat minimumnya berapa dan hasil UT-nya. Dan hasil UT-nya kita bandingkan. Jika hasil UT-nya itu masih di atas ketebalan plat minimum yang harus di-replate, maka dia tidak perlu replating. Nah, itu dampak ketika kelangkaan oksigen itu untuk kapal-kapal yang repair ya, repair. Jadi kapal repair itu kan kalau untuk kapal-kapal non kelas itu tiap tahun dia wajib dock. Kemudian kalau kapal kelas itu 2,5 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun itu dia wajib ngedok. Nah, dalam masa pengedokan yang 2-3 tahun atau bahkan SS setelah 5 tahun, itu bisa jadi dia ada replating. Dan ketika pada saat ada replating, diwajibkan ada replating, oksigen tidak ada. Yaitu tadi solusinya. Yang pertama diskusi, kita hitung apakah kondisi pengurangan ketebalan platnya itu di daerah yang kritis atau kondisi pengurangan ketebalan itu masih di atas ketebalan minimum ya. Dan ini juga mungkin bagi teman-teman pengusaha, kalau misalnya kapalnya mau ngedok dan kebetulan ada mau replating atau disuruh replating, kembali lagi tonton video saya dan jangan sungkan untuk minta filenya, karena saya sediakan file perhitungan sederhananya untuk menentukan ketebalan plat minimum seperti itu. Nah, untuk masalah karyawan kami yang sempat kami informasikan kemarin, jadi hari ini libur sampai minggu berikutnya saya informasikan, mudah-mudahan dalam minggu yang kita istirahat ini, karena kebetulan hari Selasa besok ini adalah Idul Adha, jadi saya lanjutkan saja sampai Senin berikutnya baru masuk. Nah, mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini ada oksigen baik itu ya 10 unit kali 15, 10 tabung atau 15 tabung sudah bisa kita pakai untuk bekerja sebulan ke depan sambil nunggu oksigen di bulan-bulan berikutnya. Dan ini saya minta kalau misalnya pemerintah ya, karena itu tadi siapa saja orang pemerintahan baik Kota Pontianak maupun pusat kalau melihat ini, karena pembatasan penggunaan oksigen yang berdasarkan kebijakan bapak-bapak itu nanti akan sangat berpengaruh ke keselamatan kapal. Jadi mohon dipertimbangkan. Oke lah, sekarang banyak yang positif, tapi minta tolong jangan 100% penggunaan oksigen dialokasikan ke kesehatan. Ya, dan mudah-mudahan untuk yang sakit dan juga ini mungkin pengaruh stok. Karena saya kemarin diberitahukan kawan di telepon, "Dad, kamu harus sediakan oksigen. Beli tabung oksigen untuk persediaan meskipun kamu tidak sakit." Itu saya rasa tidak perlu. Saya rasa tidak perlu, dan itu tolong dibatasi. Siapapun yang lihat video ini, baik itu dari pemerintahan maupun dari kesehatan, tolong yang tidak sakit itu ya tidak usah lah. Saya tidak bilang lebay, tapi ya kita berdoa saja mudah-mudahan kita tidak terkena wabah ini, atau kita bisa menghindar, atau mungkin terkena ya hanya sebagai flu biasa saja. Yaitu tadi mungkin juga karena banyaknya permintaan sehingga orang di rumah pun nyetok. Sebenarnya di rumah sakit tidak terlalu banyak juga ya, mungkin ya seperti di Pontianak ini. Nah, saya rasa di beberapa daerah mungkin banyak sekali yang membutuhkan oksigen itu karena benar-benar sakit. Cuma di daerah-daerah yang
masih zona kuning atau zona hijau bahkan, itu saya rasa warga tidak perlu nyetok oksigen di rumah lah. Itu akan membuat kelangkaan di industri atau di sektor lain, di sektor yang lainnya. Ya, jadi itu tadi yang perlu saya sampaikan atau saya share di video kali ini. Ya sekali lagi masih di indoor ya, tidak bisa ke lapangan karena banyak yang tidak beroperasi. Ya mudah-mudahan seminggu atau 2 minggu ke depan sudah bisa aktif lagi dan saya bisa tunjukkan proses pembangunan kapal yang ada di beberapa tempat untuk teman-teman semuanya. Oke, itu saja video kali ini, mudah-mudahan menambah informasi atau minimal menghibur lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.